السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulinal Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas kitab ini, pembahasan yang terakhir, khatam, masya Allah nih. Syukuran gak kira-kira ini, masya Allah. Insyaallah taala ke depannya kita akan bahas rencananya Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu satu bab di kitab Bulughul Maram tentang adab dan akhlak. Tentang adab dan akhlak. Insyaallah rencananya itu. Sampai sekarang belum berubah sih. Wallahu alam kalau tiba-tiba dapat hidayah lagi yang lain. Hari ini insyaallah taala kita akan masih bahas tentang masalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Kemarin saya sudah sebutkan, angkat tangannya yang tahu, ada hadiahnya. Angkat tangan, baru saya tunjuk, baru jawab ya. Angkat tangan. Saya sudah sebutkan kemarin, di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Wadud. Apa artinya Al-Wadud? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Al-Wadud. Silakan Bu. Barakallahu fiki, masya Allah. Silakan Bu. Afwan. Ada muhsinin, masya Allah. Afwan. Artinya apa? Al-Wadud tadi yang maha mencintai dan dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Yang maha mencintai hamba-hambanya yang saleh dan dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Itu Al-Wadud. Itu Al-Wadud. Masih ada satu lagi nih, masya Allah buku ini. Nanti tenang, sabar, tenang. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bersama di antara nama Allah tabaraka wa taala tadi Al-Wadud, maha mencintai hamba-hambanya dan dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dasar dari setiap ibadah, dasar dari setiap amal saleh itu harus ada mahabbah ini, harus ada rasa cinta.
Sebagaimana kita ketahui bersama, arkanul ibadati thalathah, rukun dari ibadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua ar-raja, rasa harap. Yang ketiga al-khauf, rasa takut. Ibadah, amal saleh yang tidak dilandasi atas dasar cinta, maka pasti ibadah tersebut hampa. Ini landasan dari setiap amal saleh apapun. Landasan dari setiap ibadah apapun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, mahabbatullah wa rasuluh min a'zami wajibatil iman wa akbari usulihi wa ajalli qawa'idih. Mencintai Allah dan Rasulnya, kata beliau, termasuk kewajiban iman yang teragung, dasar serta pondasi iman yang terbesar. Bal hiya aslun kullu amalin min a'malil iman wad din. Bahkan itu adalah dasar dari setiap amal keimanan dan dasar dari agama Islam ini. Mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, tidak mungkin seseorang dapat beribadah dan menikmati ibadahnya, merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya, kecuali ibadah tersebut harus ada rasa cinta dalam ibadah tersebut. Sehingga dia menjalani ibadah tersebut dengan nikmat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya, ketika kita berbuat kebaikan kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita mengetahui jasa-jasa besar orang tua kita kepada kita, salah satu sebabnya. Dan sebab yang paling terbesar karena Allah dan Rasulnya yang perintahkan kita untuk apa? Berbakti pada orang tua kita. Nah, sama seperti itu. Berarti kepada Allah Azza wa Jalla lebih dari itu harusnya. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada diri kita luar biasa. Maka mencintai Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas itu menjadi cinta yang harus paling tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, ini harus jadi apa? Dasar keimanan. Harus jadi dasar keimanan. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang sudah kita lewati juga tentang orang-orang yang semakin mencintai dan semakin menunduk, merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Betul? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ibadah itu akan semakin sempurna ketika kamalul mahabbah ma'a kamali dhul. Kesempurnaan cinta dibarengi dengan kesempurnaan merendahkan diri. Semakin dia mencintai Allah dan semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, semakin sempurna pasti ibadahnya. Semakin sempurna ibadahnya. Maka lihat diri kita masing-masing, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Apakah ketika kita beribadah kepada Allah, kita yang butuh Allah dan butuh ibadah tersebut, atau seakan-akan kita nggak butuh Allah dan nggak butuh ibadah tersebut dalam kehidupan kita? Karena seakan-akan ketika kita ibadah, seakan-akan ibadah itu untuk Allah. Seakan-akan kita nggak butuh akan ibadah tersebut. Ini salah nih. Maka masukkan dalam fikiran hati kita, saya yang butuh ibadah. Dan saya yang butuh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nggak butuh saya sama sekali, subhanallah. Karena kalau kita masukkan bahwa ini sebuah kebutuhan, wallah itu kenikmatan besar luar biasa. Kenikmatan besar dalam diri kita. Nah, ini disebutkan para ulama bahwa ibadatullah, ibadah kepada Allah terbangun atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain tidak bukan semakin mencintai Allah dan semakin menundukkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, para ulama menyebutkan orang-orang yang beriman dalam masalah cinta ini terbagi menjadi 3 golongan. Orang-orang yang muslim beriman dalam masalah cinta ini itu terbagi menjadi 3 golongan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 32. Surat 35 ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ini yang pertama, ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang terkenal zalimun li nafsih. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini golongan pertama dari orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Itu golongan yang teledor lah bahasa kita ya. Yang kurang sempurna cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lalai dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia apa? Tidak melaksanakan sebagian kewajiban, bahkan melanggar sebagian larangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama nih, zalimun li nafsih. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan dosanya jelas. Entah tidak mengerjakan kewajiban atau malah mengerjakan apa? Larangan yang haram. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini yang paling banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, semangat banget insyaallah. Sama-sama. Yang paling banyak betul. Kaum muslimin yang paling banyak ini nih. Zalimun li nafsih. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Entah kezaliman itu mereka berbuat dosa, melanggar sesuatu yang haram, atau mereka tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Saya baca survei di Indonesia ini, kaum muslimin yang sholat 5 waktu itu 38,9% saja. 5 waktu nih. Ini belum 5 waktu berjamaah, lebih parah lagi nih. Nggak nyampe 10% kalau nggak salah. 5 waktu, sholat 5 waktu nggak ada tinggal nih 38,9%. Di Indonesia ini kaum muslimin, saya baca survei 53,57% buta huruf Al-Quran Al-Karim. Nggak bisa baca Quran. Bahkan sebagian survei ada yang sampai 65%, ada yang sampai 72%. Nggak bisa baca Quran. Nih, zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih. Baik mereka tidak mengerjakan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepadanya, contohnya dari salat, betul ya, baca Al-Quran dan seterusnya, atau mereka melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan. Nah, ini yang kedua nih. Golongan yang tengah-tengah cintanya kepada Allah, pertengahan. Golongan yang pertengahan. Siapa ini? Golongan yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Mereka melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ini yang kedua nih, muqtasid. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi terkadang tidak menambah dengan yang sunnah gitu. Hanya wajibnya saja. Mereka meninggalkan yang haram, tapi terkadang masih melakukan sesuatu yang makruh atau masih melakukan sesuatu yang mubah berlebihan. Tapi meninggalkan yang haram. Ini yang kedua, muqtasid, pertengahan. Mereka mencukupkan diri bisa dikatakan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan ini pun banyak Masya Allah. Dan yang ketiga, ini yang langka nih. Ini yang langka. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada pula yang berbuat kebaikan atau lebih dahulu berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, ini orang-orang yang mengerjakan yang wajib bahkan menambahnya dengan sesuatu yang sunnah. Orang-orang yang meninggalkan yang haram bahkan yang makruh bahkan yang mubah berlebihan. Maka saya katakan apa? Langka orang ketiga nih. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla golongkan kita termasuk orang yang ketiga ini nih. Allahumma amin.
Langka ini, betul ya? Langka. Ketiga ini nggak main-main, nggak banyak, subhanallah. Tidak banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan taufik untuk bisa selalu melakukan yang wajib bahkan yang sunnah, dan untuk bisa meninggalkan segala sesuatu yang haram, yang makruh, yang mubah berlebihan. Nggak semua. Nggak banyak dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik. Nah, orang-orang yang beriman, cintanya terbagi menjadi 3 golongan ini. Nah, coba kita lihat kita termasuk yang mana nih Bapak Ibu nih. Dalam hati aja kita ngomong, dalam hati aja, nggak usah disebutin, dalam hati aja, betul ya? Ya, takut ngomong yang ketiga, sombong, ujub kan nggak enak, masya Allah. Padahal ternyata yang pertama, na'udzubillah kan bahaya, masya Allah. Ini 3 golongan manusia kata para ulama, 3 golongan orang-orang yang beriman dalam masalah cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah mengapa seseorang ketika dia beribadah kepada Allah harus ada tadi 2 tuh. Kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendahkan diri. Semakin mereka mencintai Allah dan semakin mereka merendahkan diri mereka kepada Allah, semakin akan jadi golongan yang ketiga insyaallah. Sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Dan sudah kita ceritakan luar biasa bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Tabuk mengatakan hari ini aku akan kalahkan siapa? Abu Bakar. Jadi lomba-lombanya bukan apa fashionnya keren-kerenan, betul ya? Mobilnya bagus-bagusan, rumahnya gedong-gedongan, apartemennya bagus, enggak, bukan. Tapi lomba-lombanya hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam masalah infak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berinfak luar biasa. Datang dengan setengah hartanya, bayangkan. Setengah aset. Main-main luar biasa itu, Allahu Akbar. Itu aja berat tuh. Itu aja bah? Berat. Berat apa gampang Bapak Ibu? Kayaknya gampang Bapak Ibu, insya Allah nih. Oh, cuma setengah Pak Ustaz. Hah? Cuma setengah. Abu Bakar datang dengan apa? Seluruh hartanya. Ini kalau kita baca, mungkin wallah alam bisawab nggak akan terulang sampai hari kiamat kisah-kisah seperti ini. Khairun nas, manusia terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, luar biasa. Istimewa masya Allah. Tapi bisa akan terulang bagi orang-orang yang keimanannya rasikh. Keimanannya benar-benar menancap dalam hatinya. Dia yakin apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada apa yang di tangannya. Nah itu keyakinan itu gak mudah tuh. Keyakinan itu butuh perjuangan luar biasa untuk menjadikan keyakinan itu masuk ke dalam hati kita masing-masing. Nah itu disebutkan para ulama dalam masalah ini. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan cinta yang tidak didasari atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla maka akan terputus di hari akhirat. Cinta apapun yang tidak didasari bukan karena Allah Azza wa Jalla cintanya, didasari atas selain Allah berarti, maka akan terputus di hari akhirat. Karena biasanya cinta berasal akan kemaksiatan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-166. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan di antara mereka itu terputus. Allahu Akbar. Lihat surah Al-Baqarah ini ayat ke-166 ini menunjukkan kecintaan yang bukan karena Allah Azza wa Jalla itu akan terputus di hari akhirat. Kecintaan yang bukan karena Allah itu akan apa? Terputus di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya kecintaan yang karena Allah Azza wa Jalla akan langgeng sampai hari akhirat. Akan langgeng sampai hari akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, akhilla itu jamak dari khalil,
yang disayangi, kekasih yang dicintai. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai, teman-teman setia, sahabat dekat yang saling mencintai luar biasa. Hari itu tuh, hari kiamat akan saling bermusuhan nanti mereka tuh. A'udzubillah min dzalik. Akan saling bermusuhan satu sama lainnya kata Allah Azza wa Jalla. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kecuali orang-orang yang melandasi cintanya, kasih sayangnya atas dasar apa? Taqwa kepada Allah Azza wa Jalla, mahabbatullah, atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, niat baik-baik nih. Ketika kita menyukai seseorang, mengidolakan mungkin seseorang, karena krisis idola nih zaman sekarang, terutama pemuda dan pemudi, kaum muslimin dan muslimat ini. Idola mereka pemain bola kafir, penyanyi kafir, bintang film kafir, dan seterusnya, kan gitu ya. Ini akan terputus dari akhirat semua nih. Mau idola sehebat apapun luar biasa. Karena orang ketika mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu, wah, itu bisa sampai nggak masuk akal gitu tuh. Betul ya? Nggak masuk akal gitu tuh. Saya punya teman mengidolakan salah satu klub bola di Eropa. Tim B cadangannya hafal. Bayangin. Ini tim B-nya cadangannya, bayangin. Bukan kalau ada tim A dan tim B. Tim A ada cadangan, tim B ada cadangan. Ini tim B cadangannya hafal, bisa tahu, bayangkan. Gak masuk akal, luar biasa. Nomor sepatunya tahu, jangan-jangan tuh, subhanallah, setiap satu orang tuh. Kalau ketika mengidolakan seseorang atau mengidolakan sesuatu, dia akan luar biasa kepada seseorang atau sesuatu tersebut, betul deh. Orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada para sahabat, saya cinta kepada orang-orang saleh terdahulu. Tapi ketika ditanya sirah nabawiyah belum pernah baca sampai habis. Ditanya tentang Allah Azza wa Jalla enggak kenal. Ditanya tentang orang-orang saleh terdahulu enggak tahu. Ini gombal nih cintanya, bohong nih, betul ya? Subhanallahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik nih. Allahu Akbar. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka segala kecintaan yang bukan karena Allah itu akan putus nanti di hari akhirat. Akan putus di hari akhirat. Maka lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, itu karena Allah atau bukan? Contoh pasangan hidup kita, suami istri, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita. Kita mencintai mereka lillah karena Allah atau bukan? Atau karena ada kepentingan, betul ya, ada manfaat, baru cinta nih. Kenapa? Wah, dia sering bayarin anak Ustaz. Dia sering apa? Sering ngasih anak duit Ustaz. Karena ada kepentingan, ada manfaat. Atau karena apa? Fadilah, keutamaan dari orang tersebut memang Masya Allah, kan gitu. Ada keutamaan dari orang tersebut, orang saleh mungkin dan seterusnya. Atau mungkin ada hubungan, tadi hubungan kerabat, keluarga dan seterusnya. Maka dasari kecintaan kita apapun dan siapapun itu lillahi ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena segala kecintaan yang tidak didasari atas dasar Allah, atas dasar cinta kepada Allah, maka itu semua akan terputus di hari kiamat, di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan besarnya adalah, Pak Ustaz, kalau saya mau mencintai Allah Azza wa Jalla, motivasinya apa tuh? Gimana cara agar cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla itu benar-benar luar biasa gitu, kuat. Berarti motivasi untuk bisa mencintai apa? Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus saya fikirkan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat agar cinta saya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat luar biasa totalitas? Karena tidak mungkin tadi cerita-cerita yang sudah kita ceritakan dari Abu Bakar, Umar, orang-orang saleh terdahulu bisa mengikhlaskan, meridhakan dunianya, bahkan dia anggap sama sekali hanya untuk Allah dan Rasulnya, kecuali memang cinta mereka sudah apa? Totalitas, kan gitu ya? Nah, para ulama menyebutkan ini motivasi mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebab-sebab atau motivasi kita mencintai Allah dengan benar dan tulus. Ketika kita memikirkan ini, insya Allah Ta'ala semoga akan timbul
cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar di dalam hati kita. Yang pertama, melihat tentang kesempurnaan dan keindahan Allah Azza wa Jalla. Melihat tentang kesempurnaan dan keindahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melihat, memikirkan, sama ya, mentafakuri tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Seseorang bisa mencintai sesuatu, salah satu sebabnya ketika dia tahu sesuatu ini indah. Betul? Kan betul ya? Kita bisa senang liburan ke salah satu tempat yang sangat indah, bagus pemandangannya, kemudian udaranya sejuk. Tidak lain tidak bukan karena keindahan dari tempat itu. Betul? Bahkan kesempurnaan dari ciptaan Allah Azza wa Jalla kepada tempat itu. Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala maha sempurna, maha indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha indah dan mencintai keindahan. Betul? Allah maha indah dan mencintai keindahan. Ketika seorang hamba memikirkan, melihat tentang keindahan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dari nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba melihat tentang nama-nama Allah yang maha sempurna, Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha mulia, segala perbuatan Allah yang maha bijaksana, maka orang ini insyaallah ta'ala akan timbul rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia akan melihat tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib dari Allah Azza wa Jalla, sedikit pun. Dan ini bedanya ketika makhluk tambah kenal dengan makhluk dan makhluk tambah kenal dengan Sang Khalik. Kalau makhluk tambah kenal dengan makhluk, dia akan pasti ngelihat tuh, betul ya? Oh, kekurangannya di sini, aibnya di sini. Contoh suami istri, betul ya? Nggak mungkin jaim-jaiman. Tahu jaim? Bertahun-tahun nggak, pasti ketahuan sifat aslinya seperti apa, kekurangannya di mana, aibnya di mana. Disitulah suami istri wajibnya untuk apa? Saling isi mengisi satu dengan yang lain. Karena laki-laki bukan malaikat, wanita juga bukan bidadari, kan gitu. Nggak mungkin ada yang sempurna. Itu makhluk tambah kenal dengan makhluk, perhatikan. Berbeda dengan makhluk tambah kenal dengan Sang Khalik, dia akan tambah mencintai Allah. Kenapa? Karena tidak akan pernah dia temukan sedikit pun kekurangan dan aib dari Allah Azza wa Jalla. Gak akan pernah dia dapatkan itu. Gak akan pernah, subhanallah. Ketika orang memikirkan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, memikirkan tentang keindahan Allah, kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla, oh itu luar biasa, Masya Allah. Itu sangat luar biasa menjadikan orang tersebut benar-benar apa? Bisa mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi, dan segala perbuatan yang maha bijaksana, pasti hamba ini akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini di buku Syekh Abdul Razak yang bahasa Arabnya, di depannya ditulis itu tuh oleh beliau. Perkataan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya maha indah, bahasa Arab ya, sifat-sifatnya maha tinggi dan perbuatannya, pasti orang itu akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Di sini pentingnya kita belajar tadi, saya katakan fikih apa? Asmaul Husna. Salah satu untuk mengenal Allah Azza wa Jalla pasti dengan nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Karena setiap nama pasti mengandung keindahan yang sangat luar biasa, subhanallah. Setiap nama pasti mengandung keindahan yang sangat luar biasa. Contoh, Al-Hakim, maha bijaksana. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna luar biasa. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui hambanya ini
akan sempurna ketika rambutnya tumbuh dan giginya tidak tumbuh. Contoh. Betul? Coba pernah kita bayangkan kalau gigi kita tumbuhnya sama seperti apa? Rambut kita. Gimana setiap hari? Gimana tiap minggu, tiap bulan kira-kira? Matok-matokin gitu. Al-Hakim contoh, betul ya? Al-Hakim, Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana. Manusia lebih membutuhkan air, garam, gula, udara, dan seterusnya. Karena itu Allah berikan kemudahan untuk bisa dapatkan itu. Kalaupun dibeli harus mudah itu. Murah. Dan manusia tidak terlalu membutuhkan emas, perak, permata, berlian. Sehingga ketika seseorang ingin dapatkan harganya apa? Mahal. Betul ya? Al-Hakim, Maha Bijaksana. Contoh tuh. Allah Azza wa Jalla mengetahui manusia membutuhkan air nih. Membutuhkan apa? Air. Karena manusia nggak mungkin bisa hidup tanpa air. Sehingga manusia ketika ingin mendapatkan air, mudah luar biasa. Kalaupun dia harus beli murah insya Allah ta'ala. Murah. Sehingga Allah Azza wa Jalla banyakkan luar biasa air di atas muka bumi ini. Bahkan lebih banyak daripada daratan itu sendiri. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Contoh. Ini baru satu nih, belum yang lain tuh kita pikirkan ya. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya luar biasa Masya Allah. Nah, ketika seseorang memikirkan tentang kemahaagungan Allah, kesempurnaan Allah, keindahan Allah, dari nama-namanya, sifat-sifatnya, segala perbuatannya, insya Allah akan timbul tuh secercah cinta kepada Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-26. Surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada pahala yang terbaik. Apa pahala yang terbaik? Surga Allah Azza wa Jalla. Wa ziyadah, dan adanya tambahan. Ditafsirkan oleh para ulama, tambahan di sini maksudnya adalah an-nazar ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia di surga kelak nantinya. Kita nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini, karena Allah takdirkan itu. Tapi itu akan Allah simpan menjadi kenikmatan tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim yang lainnya, ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada penghuni surga tersebut, hal turidu syai'an azidukum, apakah kalian ingin tambahan dariku? Udah masuk surga nih. Maka mereka mengatakan, ya Allah, Engkau telah selamatkan kami dari neraka, Engkau telah masukkan kami ke dalam surga, Engkau telah bersihkan, putihkan wajah kami. Maksudnya kenikmatan apa lagi sudah? Enggak usah butuh tambahan, luar biasa. Surga dengan segala kenikmatannya. Maka Allah Azza wa Jalla fayakshifu 'anil hijab. Maka Allah membuka hijabnya, dan hijab Allah Azza wa Jalla dari cahaya. Nurun 'ala nur. Cahaya di atas cahaya. Allah membuka hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nazar ila wajhillahil karim Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kenikmatan yang lebih nikmat, kata Nabi SAW, melebihi pada saat itu ketika manusia di dalam surga melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lihat keindahan dan kesempurnaan Allah. Betul? Kalau seseorang memikirkan tentang keindahan dan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan timbul tuh secercah cinta kepada Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Allah sebutkan itu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala terbaik berupa surga dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-1. Surat Al-An'am ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Salah satu yang Allah Azza wa Jalla berikan apa? Gelap dan terang di atas muka bumi ini.
Namun demikian orang-orang kafir masih menyekutukan Rabb mereka dengan sesuatu. Allahu Akbar. Lihat, Allah Azza wa Jalla berikan kegelapan dan juga keterangan. Itu ternyata kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kalau seorang makhluk ingin memikirkan bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan ini luar biasa, Masya Allah. Sangat luar biasa, Masya Allah. Ayat yang lain. Surat Saba ayat ke-1. Surat Saba surat 34 ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Lihat semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah semuanya ini. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat terakhir surat, hafal gitu, surat Al-Kahfi ayat pertama. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah. Lihat, alhamdulillah gini, betul ya? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quranul Karim kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Kalau kita belajar tafsir, alhamdulillah, alif lam itu al-mu'arraf. Kita belajar bahasa Arab dikit ya, ini ya. Alif lam di situ, alif lam al-mu'arraf, alif lam yang sudah dikenal. Contoh, Anda di mana? Ana fil masjid, saya di masjid, tapi pakai alif lam. Oh, masjid itu udah kenal, oh masjid itu berarti itu. Beda sama Anda di mana? Ana fi masjid, nggak pakai alif lam. Oh, bisa di mana masjid tuh? Dimanapun masjid bisa. Al di sini kata para ulama, alif lam al-istighraq. Alif lam untuk menunjukkan segala sesuatu yang dalam dan meliputi segala sesuatu. Alhamdu, apa arti hamdu? Pujian, betul ya? Maksudnya apa? Segala, makanya diartikan segala. Segala pujian lillah, hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Mau Allah berikan kenikmatan kepada saya wajib memuji Allah. Mau Allah berikan ujian dan musibah kepada saya wajib memuji siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu alhamdulillah. Alif lam al-istighraq tuh, subhanallah. Lihat. Ini lihat berapa banyak ayat ini. Surat Kahfi alhamdulillah. Surat Saba alhamdulillah, surat Al-An'am alhamdulillah, dan seterusnya. Semuanya dimulai dengan apa? Alhamdulillah, pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Karena kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla dan maha indahnya Allah Azza wa Jalla itu meliputi segala sesuatu, luar biasa. Kalau seorang makhluk memikirkan tentang ini, wah luar biasa, Masya Allah. Sekali lagi saya katakan di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah mempelajari tentang asma wa sifat. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan juga segala perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ini motivasi yang pertama agar kita mencintai Allah dengan tulus, memikirkan tentang keindahan dan kesempurnaan apa? Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, motivasi yang kedua agar seseorang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus, ini sejelas ini, subhanallah. Apa itu? Selalu mengingat kebaikan, kasih sayang, dan limpahan nikmat dari Allah. Allahu Akbar. Selalu mengingat kebaikan. Ini sudah kita bahas kemarin sebenarnya tentang 10 kiat. Kalau masih ingat, betul ya? 10 kiat untuk bisa mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini nih dari 10 kiat tersebut. Mengingat tentang kebaikan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan Allah. Karena ketika orang memikirkan tentang ini, dia akan mencintai Allah, sehingga orang tersebut akan melakukan hal-hal yang Allah cintai, yang dengan itu Allah akan mencintainya. Masih ingat? Ya manusia lupa, tempatnya lupa, khilaf nggak apa-apa ya, betul, Masya Allah ya. Ini kalau ini lebih jelas lagi nih. Kita bisa mencintai seseorang, misal
Salah satu sebabnya karena kebaikan orang itu kepada kita. Kan gitu ya? Ada satu orang ngasih kita setiap hari 10 juta, 10 juta, 10 juta. Misal, contoh. Misal, betul. Tapi kita nggak tahu orang itu siapa. Nah, betul. Pasti akan ada rasa apa? Rindu kepadanya, ingin tahu, cinta kepadanya, doakan kebaikan. Betul ya? Oh, 10 juta, coba 50.000. Betul ya? 50.000 terdoain insya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kebaikan, limpahan rahmat, kasih sayang, curahan nikmat kepada kita lebih daripada 10 juta itu. Betul? Cuman kebanyakan kita menganggap kenikmatan itu hanya sekedar apa? Materi, duit. Tahu duit? Fulus. Kullu syai'in tembus, Masya Allah. Salah nih, perhatikan baik-baik nih. Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kita, kebaikan kepada kita, rahmatnya melebihi daripada 10 juta itu. Nggak ada apa-apanya sama sekali, subhanallah. Nggak ada apa sama sekali. Allahu Akbar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53. Surah 16 An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Apapun kenikmatan yang ada pada kalian wahai manusia, faminallah, itu datangnya dari Allah. Semua, enggak terkecuali. Semua kenikmatan, semua kebaikan itu datangnya pasti dari Allah tabaraka wa taala. Thumma idza massakumud dharra fa ilaihi taj'arun. Dan bila kalian ditimpa cobaan, bencana, ujian, maka hanya kepadanya lah kalian meminta pertolongan. Allahu Akbar. Kebaikan, nikmat, kasih sayang yang Allah limpahkan kepada manusia itu jauh melebihi daripada amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Disitulah diantaranya kita banyak harus beristighfar kepada Allah. Salah satu hikmahnya kata para ulama untuk menambal rasa syukur kita yang gak mungkin sempurna kepada Allah. Coba lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim. Surat 14 ayat 34. Satu lagi surat An-Nahl. Surat 16 ayat 18. Yang pertama surat Ibrahim. Surat 14 ayat 34. Surah 14 Ibrahim ayat 34. Yang satu lagi surat An-Nahl ayat 18. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohon kepadanya. Lihat bahasa Arabnya. Lihat bahasa Arabnya. Di situ kita baca wa atakum min kulli ma sa'altum, betul? Ada qiraat lain yang bisa dibaca wa atakum min kullin pakai tanwin. Min kullin ma sa'altum, tapi itu qiraat lain. Dan artinya beda. Kalau yang ini tanpa tanwin, dan Dia Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Tapi kalau pakai tanwin, min kullin ma sa'altumu, Dia Allah telah memberikan kepada kalian apapun yang kalian tidak minta. Jadi apa yang Allah minta dan apa yang kita minta dan apa yang kita tidak minta, Allah apa? Kasih. Betul? Kita pernah minta setiap hari jantung kita berdetak? Enggak. Kita pernah minta agar darah mengalir? Kita pernah minta agar hati menawarkan racun? Tidak pernah. Kita pernah minta agar otak ini berpikir dengan benar? Enggak. Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang kita minta dan yang kita tidak minta. Lanjutannya apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian gak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Gak bisa. Mau alat secanggih apapun lagi, gak bisa. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dua sifatnya yang melekat bagi diri kita, zalim dan ingkar.
Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak ingkar. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi kenikmatan itu kita kufuri, kita ingkari nikmat itu. Betapa banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita, ternyata kita kembalikan kenikmatan itu kepada Allah dengan amal durhaka dan maksiat kepada Allah. Tapi dengan rahmat Allah, kebaikan Allah, karunia Allah, nikmat Allah, Allah masih kasih nikmat kepada diri kita walaupun kita berbuat maksiat. Kita sedang buat maksiat, Allah tahu loh, betul ya? Kalau Allah mau berhentikan jantung kita sebentar, sebentar banget itu. Betul ya? Kalau Allah mau cabut nafas kita ketika kita buat maksiat, sebentar banget itu. Ingat Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Tapi Allah Azza wa Jalla masih berikan terus kenikmatan kepada hambanya. Agar hambanya itu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya kepada Allah. Bahkan ketika hamba itu kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubatnya, Allah bergembira dengan taubatnya hamba tersebut. Padahal Allah nggak butuh hambanya sama sekali. Mas ketika kita mikirkan seperti ini nggak timbul rasa cinta kepada Allah sih? Betul ya? Surat tadi itu An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan sanggup untuk dapat menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Ada lam di situ tuh. Lamu taukid, lam penekanan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kenapa Allah tutup dengan Maha Pengampun, Maha Penyayang? Yang saya katakan tadi. Rasa syukur kita kepada Allah tidak akan pernah mungkin bisa sempurna sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Karena itu kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu hikmah tuh. Salah satu hikmah kita selalu beristighfar. Dan ini orang yang pasti beruntung dan sukses, orang-orang yang mengisi lembaran amal salehnya, catatan amalannya dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung seseorang yang mendapatkan sahifahnya, catatan amalnya, dia dapatkan istighfarnya banyak itu. Beruntung dia. Sukses itu, subhanallah. Salah satunya untuk ini hikmahnya nih. Karena rasa syukur kita kepada Allah itu nggak akan pernah sama dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena rasa syukur kita kepada Allah tidak akan pernah sempurna sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Disinilah kita diperintahkan untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Maka fikirkan tentang ini nih, kebaikan Allah, rahmat Allah, karunia Allah Azza wa Jalla. Dan harusnya malu ya kawan. Malu kita kepada Allah harusnya. Kalau ada orang saja, walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada orang si A, berikan kebaikan ke kita, berikan kebaikan kita. Tapi kemudian satu waktu kita berikan keburukan ke dia. Tapi dia masih berikan kebaikan ke kita. Satu waktu kita kasih keburukan lagi, dia tetap kasih kebaikan ke kita. Itu kita ngelihat mukanya malu insya Allah. Betul ya? Ya Allah, saya lagi buruk, dia buat kebaikan lagi. Bahkan mungkin bisa jadi kita nolak dari kebaikan orang tersebut. Karena kita sudah selalu mengembalikan kebaikan dia dengan apa? Keburukan. Walillahi mathalul a'la. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya melebihi dari seluruh makhluknya. Ada apa-apanya sama sekali. Nikmat yang makhluknya berikan kepada makhluk dibandingkan sang Khalik memberikan nikmat kepada makhluknya. Masa nggak malu kepada Allah ketika kita buat maksiat dan dosa kepada Allah. Dan masa tidak timbul rasa cinta kepada Allah ketika kita memikirkan tentang kebaikan Allah, rahmat Allah, cinta, kasih sayang Allah Azza wa Jalla, nikmat Allah dan seterusnya. Ayat yang lain. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian, tetapi jangan kalian lupa bagian kalian tentang dunia. Lanjutannya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allahu akbar. Wa la tabghil fasada fil ard. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini.
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, yakni berarti membenci orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Karena itu banyak doa-doa kita, zikir-zikir kita itu dimulai dengan alhamdulillah. Betul ya? Apa contohnya? Yang pertama zikir apa? Hafal ini, nggak mungkin nggak hafal yang pertama nih. Zikir setelah makan. Doa setelah makan apa? Alhamdulillah doang, jangan-jangan nih, subhanallah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal? Sebagian hafal, sebagian apa nggak tahu, masyaallah. Betul ya? Barang siapa yang baca doa ini setelah dia makan, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Bayangkan dapat nikmat diampuni dosanya. Siapa yang nggak mau, luar biasa. Yang lain? Hah? Bangun tidur, masya Allah. Bangun tidur, Hah? Apa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang lain? Melihat orang dapatkan ujian musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang lain? Baju, betul, sahih. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Luar biasa banyaknya, betul ya? Bahkan zikir setelah salat adalah alhamdulillahnya. Betul ya? Berapa kali? Bisa 10 kali, bisa 11 kali, bisa 25 kali, bisa 33 kali. Riwayatnya semua sahih. Bisa 10 kali, jadi nggak ada cerita, wah saya sibuk Pak Ustaz. 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Berapa jam? Ngucap gitu berapa jam? Kan banyak orang, oh saya sibuk Pak Ustaz. Habis sholat nggak bisa langsung zikir. Berapa menit itu? 10 kali. 10 kali riwayatnya sahih nih, riwayatnya sahih. 11 kali pun sahih riwayatnya. 25 kali sahih, 33 kali sahih. Yang paling terbaik 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar atau 34 Allahu Akbar. Ini yang kedua, memikirkan tentang kebaikan Allah, rahmat Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Yang ketiga, motivasi untuk bisa mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah tersebutlah kita akan bisa mengenal Allah Azza wa Jalla bi ayatihi wa makhluqatihi, kata para ulama. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat kedua. Surat 13 ayat ke-2. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah Azza wa Jalla meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Pernah ngelihat tiangnya langit? Mungkin di Jombang kalian, di mana gitu ada, masya Allah. Ha? Masjid ini nggak ada tiangnya satu aja, betul ya? Apa yang terjadi? Roboh, hancur. Bagaimana kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, arsitek sehebat apapun luar biasa kasih itu, masya Allah. Suruh bangun tanpa tiang, gimana cara kita? Luar biasa, Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla membangun langit itu tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Allahu Akbar, luar biasa. Untuk apa ini? Ketika seseorang merenungi tentang makhluk Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebesaran Allah, akan timbul tuh secercah cahaya hidayah Allah dalam hatinya untuk mencintai Allah. Ini baru makhluknya bagaimana Allah Azza wa Jalla. Kan gitu ya? Makanya Allah Azza wa Jalla banyak bersumpah atas nama makhluknya dalam Al-Quran. Salah satunya atas nama langit nih. Was-sama' wa ma banaha. Betul ya? Dan demi langit, demi pembangunannya.
Ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, salah satu hikmahnya agar kita manusia disuruh untuk berpikir tentang makhluk yang istimewa itu tuh. Karena nggak semuanya Allah bersumpah atas nama makhluknya. Sebagian makhluknya, contoh waktu, betul ya? Contoh ini nih, langit dan seterusnya. Agar manusia berpikir tentang makhluk tersebut berarti ada yang istimewa dari makhluk ini. Satu di antara hikmahnya. Hikmah selanjutnya apa? Agar manusia berpikir ini baru makhluknya Allah luar biasa seperti ini. Bagaimana sang penciptanya? Bagaimana sang pencipta? Allah juga mengatakan contoh yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Allahu Akbar. Ini nggak sejauh-jauh nih. Diri apa? Diri kita. Diri kita. Maka saya sering katakan kalau saya ngisi depan dokter, depan perawat di rumah sakit dan seterusnya, harusnya para dokter dan para perawat itu orang yang paling setiap hari imannya harus bertambah itu. Karena setiap hari melihat tanda-tanda kebesaran Allah depan mata kepalanya itu. Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apakah kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Berapa miliar luar biasa syaraf itu berjalan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada orang sakit luar biasa di lehernya kalau nggak salah, sampai ke luar negeri operasi. Ternyata hanya urat syaraf yang sangat lembut ngegeser dikit. Coba bayangkan ya, itu sakitnya sekujur tubuh luar biasa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia fi ahsani taqwim, betul ya? Dengan bentuk yang paling apa? Sempurna, paling terbaik. Tapi kemudian manusia itu nggak mau menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu orang yang bersyukur kepada Allah? Kalla thumma kalla. Allah sudah berikan kepada dirinya kenikmatan luar biasa. Tubuh kita ini Allahu Akbar luar biasa, Masya Allah. Allahumma barik. Tapi ketika tubuh kita ini tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, jangan kita termasuk orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Rabbul Alamin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, luar biasa. Dan saya baca tuh bagaimana apa? Syaraf manusia, urat manusia, tulang manusia. Ini luar biasa. Ini nggak mungkin kecuali ada yang ciptakan. Gimana caranya? Subhanallah. Dan yang menciptakan ini sangat pantas untuk disembah, kan gitu ya? Satu-satunya yang pantas untuk disembah, subhanallah. Itu Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, yang keempat, betul keempat? Nggak ada khilaf ya? Nggak ada. Bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah. Bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah. Bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah. Dan tidak menuruti hawa nafsunya. Bersikap tulus dan ikhlas dalam bermuamalah kepada Allah dan tidak menuruti apa? Hawa nafsunya. Nah, terkadang kita tidak tulus dan tidak ikhlas, ya ikhwan, ketika kita bermuamalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jalla bermuamalah kepada kita pun tidak tulus dan ikhlas, tidak benar maksudnya, tidak sesuai yang kita harapkan. Yang terakhir, yang kelima, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka perbanyak zikrullah, baik itu dengan hati kita, baik itu dengan lisan kita, ataupun dengan amal perbuatan kita. Dengan hati diantaranya adalah memikirkan tadi tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memikirkan tentang segala yang terjadi di atas muka bumi ini pasti semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah pasti berbuat dengan keadilannya atau hikmahnya. Dengan lisan yang sudah kita ketahui banyak zikrullah dengan lisan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dengan amal perbuatan mengerjakan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Contohnya apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Apa ini? Nuntut ilmu agama Allah. Ini termasuk zikrullah, betul ya? Termasuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan apapun, maka insyaallah ta'ala Allah akan tanamkan ke dalam dirinya untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ciri-ciri orang yang ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Nah, ini 5 hal motivasi untuk bisa mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dengan tulus dan benar. Selesai kitab kita. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seandainya ada orang yang meninggal terus mendonasikan organ tubuh itu gimana Ustaz? Karena kan setiap organ tubuh itu akan ada pertanggungjawabannya. Dan sebenarnya organ tubuh itu kan benar bukan milik kita. Iya. Nah itu gimana Ustaz? Iya, para ulama kontemporer menjelaskan tentang masalah tersebut. Yang pertama tentang hukum menjual. Itulah, menjual organ tubuh kan banyak ya, jual ginjal, jual ini, jual itu dan seterusnya. Ini nggak boleh kata para ulama. Kenapa? Karena pada hakikatnya organ tubuh kita ini milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak boleh seseorang menjual yang bukan miliknya, kan gitu ya? Yang menjual yang bukan apa? Miliknya. Adapun kata para ulama, ketika dia berwasiat setelah dia meninggal, misal ternyata ada yang membutuhkan antara retinanya, antara korneanya, seterusnya matanya, maka wallah alam bisawab, pendapat lajnah daimah tentang masalah ini dibolehkan, karena itu pada hakikatnya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diperjualbelikan, tapi pada hakikatnya boleh untuk dihibahkan, boleh untuk dihadiahkan, dengan syarat tadi ya, dengan syarat ketika memang ada maslahatnya di situ, ada kemaslahatannya di situ. Adapun diperjualbelikan jelas tidak boleh. Adapun kemudian hibahkan atau dihadiahkan, Allah alam bisawab, yang saya baca dari pendapat-pendapat ulama itu dibolehkan tentang masalah tersebut, dibolehkan. Wallahu alam bisawab. Ya. Ya. Naam. Para ulama yang pertama khilaf tentang makna fi sabilillah di dalam ayat surat At-Taubah itu tuh. Kan 8 golongan, 8 asnaf yang boleh menerima zakat, salah satunya adalah fi sabilillah. Sebagian ulama mengkhususkan makna fi sabilillah itu hanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang apa? Berjihad di jalan Allah. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih anak kuatkan tentang masalah ini, bahwa makna fi sabilillah bukan hanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bukan hanya orang yang berperang di jalan Allah, tapi makna fi sabilillah lebih umum. Salah satunya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi
fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji', atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Sampai dia apa? Kembali. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran tentang jihad yang kabira, jihad yang besar. Jihad yang besar, padahal ayat ini turunnya di kota Mekah. Di kota Mekah belum ada pensyariatan jihad qital. Belum ada pensyariatan jihad apa? Perang. Di kota Mekah itu pensyariatan apa? Jihad, maksudnya di sini jihad apa? Jihad menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya kepada orang-orang musyrikin pada saat itu. Di situ Allah sebutkan jihad yang kabira. Jihad yang apa? Jihad yang besar. Maka Allah alam bisawab, kata-kata fi sabilillah itu bisa digunakan dari banyak tempat. Nah, berarti zakat mal tadi, harta dari zakat mal tadi bisa digunakan bukan hanya orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi bisa berbagai macam. Orang-orang yang misal penuntut ilmu agama Allah, kemudian para dai mungkin, kemudian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan wallahu alam bisawab, salah satunya sarana dakwah insyaallah taala dibolehkan tentang masalah tersebut. Insyaallah taala sarana dakwah insyaallah dibolehkan, karena itu masuk mudah-mudahan di dalam apa makna fi sabilillah. Salah satu juga membangun ma'had, itu juga masuk ke fi sabilillah, karena di dalamnya, karena jihad itu kan jihad kita, salah satunya jihadul ilm, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu, disebutkan para ulama sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Bila seseorang membaca Al-Quran di kendaraan dalam perjalanan, ketika membaca menemui ayat sajadah, apa yang sebaiknya dia lakukan? Mengingat tidak bisa sujud karena di perjalanan. Yang pertama, sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Sujud tilawah itu hukumnya apa? Sunnah. Di ayat-ayat sajadah kurang lebih ada sekitar 15 di dalam Al-Quranul Karim. Itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Sebagian ulama, saya pernah dengar fatwa masalah ini, tapi Allah alam bisawab, apakah saya belum pernah temukan dalilnya. Ketika seseorang mendapatkan seperti ini di atas kendaraannya, seakan-akan seperti dia mengisyaratkan seperti dia sujud gitu. Mengisyaratkan dengan entah itu kepalanya, matanya. Tapi Allah alam bisawab, pendapat ulama ini saya belum temukan dalilnya. Mungkin ada dalilnya, tapi saya belum pernah temukan. Tapi intinya adalah ketika seseorang tidak sujud pun itu sesuatu yang hukumnya apa? Sunnah. Allah a'lam bishawab. Tapi memang fadilahnya luar biasa. Fadilahnya sangat istimewa. Bagaimana cara apa ini subhanallah? Zikir. Bagaimana cara zikir supaya meresap ke hati? Oh masya Allah. Jawabannya diantaranya memahami makna zikir itu. Bagaimana zikir itu bisa meresap ke hati kita? Kalau kita tidak tahu makna dari subhanallah, kita nggak memahami makna dari alhamdulillah, betul ya? Kita tidak memahami makna dari Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka di antara kewajiban kita bukan hanya berzikir dengan lisan, tapi menggabungkan zikir itu dengan lisan, pikiran dan juga hati kita. Itu sangat berbeda kata para ulama. Sangat berbeda hasilnya ketika zikirnya hanya dengan lisan. Dapat pahala dia dengan lisannya, tapi pasti akan berbeda ketika dia menggabungkan antara zikir dengan lisannya, pikirannya dan juga hatinya. Itu pasti akan apa berbeda. Maka tidak mungkin dia bisa memikirkan atau juga meresapi tentang makna zikir tersebut kecuali dia paham akan makna dari zikir tersebut. Apa makna subhanallah? Kenapa dikatakan subhanallah? Di antaranya mensucikan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam keburukan dan aib. Kenapa disebutkan alhamdulillah? Berarti kita bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa dikatakan Allahu Akbar? Kenapa dikatakan la ilaha illallah? Kalau kita paham setiap zikir satu persatu tersebut, oh istimewa tuh masya Allah. Sangat luar biasa istimewa. Sama seperti sholat. Masa bertahun-tahun kita sholat Al-Fatihah nggak tahu sih masa maknanya, betul ya? Nggak tahu tentang tafsirnya. Bertahun-tahun kita sholat. Bertahun-tahun kita sholat pakai surat favorit kita dalam sholat. Surat apa? Forkul, betul ya? Bukan trikul lagi, tambah sekarang. Forkul ada 4, masya Allah. Masa bertahun-tahun kita nggak tahu sih makna dari forkul tadi itu? 4 surat tadi yang sangat istimewa, memang luar biasa surat tersebut, masya Allah. Maka diantaranya adalah memahami, mempelajari makna kandungan dari zikir-zikir tersebut, doa-doa tersebut. Ini disebutkan para ulama. Kemudian selanjutnya apa?
yang paling terpenting adalah menjauhi kemaksiatan dan dosa. Mau sehebat apapun zikir kita, kita ciptakan ruangan mungkin sekhusyuk apapun, tapi kalau sebelumnya atau sesudahnya kita melakukan dosa dan maksiat, nggak akan pernah merasakan kenikmatan hati kita. Nggak akan pernah. Ketaatan kepada Allah ini maksiat. Ketaatannya naik, maksiatnya turun. Kekhusyuan, kenikmatan juga pasti naik. Ketaatannya turun, maksiatnya naik, kekhusyuan dan kenikmatan juga pasti apa? Turun. Itu sudah pasti, itu sudah sunnatullah tuh. Jadi kalau sebelum zikir, sebelum sholat, atau setelahnya kita selalu melakukan maksiat dan dosa, jangan harapkan kita merasakan kenikmatan di dalam zikir dan sholat atau ibadah tersebut. Maka jauhi kemaksiatan dan dosa, bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun kita berada. Yang terakhir kemudian doa kepada Allah agar Allah selalu berikan kenikmatan, kekhusyuan ke dalam diri kita. Ini secara singkat jelasnya. Yang lain silakan. Fadhal. Iya, ada ciri-cirinya Pak, sudah kita lewati Masya Allah. Salah satunya yang Allah Azza wa Jalla berikan ibtila. Masih ingat? Ciri-ciri seorang hamba yang dicintai Allah. Kita bahas sudah ya, betul ya? Dan ciri-ciri hamba yang benar mencintai Allah, betul ya? Ciri-ciri Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, salah satu cirinya menarik nih. Al-ibtila, Allah kasih ujian. Allah kasih apa? Ujian. Berarti ketika Allah kasih ujian kepada kita, bersyukur apa enggak? Oh, yang benar, Masya Allah. Teorinya bagus, Masya Allah nih. Syukur. Ini salah satu tanda cinta Allah lah, betul ya? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah berikan ujian kepada kaum tersebut. Siap menjadi orang yang dicintai Allah, berarti siap untuk diuji, betul? Dan itu sudah pasti berbanding lurus. Tapi jangan takut, yang Allah kasih bukan cuma ujian. Yang Allah kasih juga kunci jawabannya Allah kasih. Kan gitu ya? Nabi kita Muhammad SAW dari sebelum lahir sampai meninggal nggak lepas dari ujian dan cobaan, betul? Manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Betul? Manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Yang Allah kasih bukan cuma ujiannya, tapi juga apa? Kunci jawabannya. Nggak mungkin kita berani mengatakan, oh berarti Rasul kalau banyak ujiannya berarti nggak bahagia hidupnya. Berani kita ngomong gitu? Nggak mungkin, betul ya? Orang yang paling bahagia hidupnya dunia akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Betul ya? Jadi jangan berharap kemudian ketika Allah berikan kebahagiaan berarti Allah nggak kasih ujian terus sama kita. Dan ujiannya macam-macam ya. Macam-macam, setiap orang macam-macam, beda-beda, subhanallah, setiap orang pasti. Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan temannya, ada macam-macam, subhanallah, macam-macam. Sampai kapan itu? Hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, kata Nabi. Sampai dia berjumpa dengan Allah tidak mempunyai dosa sama sekali. Salah satu tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, Allah kasih apa? Ujian. Lulus apa enggak nih? Kalau lulus, Allah tambah cinta kepadanya. Kalau enggak lulus, nah masih belajar lagi berarti harus, betul ya? Supaya ujiannya lulus. Di antara tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, Allah berikan al-qabul wal mahabbah. Penerimaan dan rasa cinta kepada manusia yang baik untuk mencintai dan menerima orang ini. Manusia yang baik jelas, nggak mungkin semua manusia ya. Allah masukkan ke dalam hati-hati manusia yang baik nih, rasa cinta dan rasa penerimaan kepada orang ini nih. Allahu Akbar, subhanallah. Ma'ruf insyaallah hadis yang sudah kita baca. Ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril mengatakan, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah si fulan wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril alaihissalam mencintai orang ini. Kemudian Jibril alaihissalam memanggil seluruh penghuni langit. Mengatakan seluruh penghuni langit, para malaikat, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan, maka seluruh penghuni langit akan mencintai si fulan ini. Ujungnya apa?
thumma yudha'u lahul mahabbatu fil ardi. Fi riwayah, thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian orang tersebut akan diberikan penerimaan ke dalam hati-hati manusia. Dalam riwayat lain, kemudian Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang tersebut dicintai oleh kebanyakan manusia. Manusia-manusia yang baik jelas. Karena manusia yang baik pasti akan mencintai dan menerima manusia yang baik juga. Manusia yang buruk akan mencintai manusia yang buruk pula. Berarti ketika apa? Seseorang dicintai di hati-hati manusia, diterima di hati-hati manusia, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya tersebut. Di antara tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, Allah selalu berikan taufik dirinya untuk selalu beramal saleh. Ikhlas ketika beramal saleh. Allah berikan hidayah terus untuk meningkatkan imannya, takwanya, dan seterusnya. Dan yang paling nikmat dari itu semua, di antara tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah akan wafatkan hamba tersebut dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Oh, masih ada satu nih bukunya, Masya Allah. Belum dibagikan. Ada yang lain? Ada yang tanya lagi? Alhamdulillah, sudah pada dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ini. Mudah-mudahan, Insya Allah. Bismillah. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Sebentar. Ketemu lagi kapan berarti ini? No, ketemu lagi nanti pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan, karena awal tahun saya akan safar. Jadi kita nggak ketemu insyaallah ta'ala 3 minggu lagi, 4 minggu lagi tuh. Pertengahan tahun depan insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.